Selamat pagi saudara-saudara sekalian, inilah sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga bersama saya Yahya Wijaya. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan dalam doa untuk mengawali hari yang baru ini. Ya Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk segala yang indah yang Tuhan sudah sediakan bagi kami untuk hari ini yang boleh kami jalani. Kiranya kami boleh menjalani hari ini bersama dengan Tuhan, mensyukuri kasih setia Tuhan, dan melihat kehadiran Tuhan dalam setiap langkah kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, pagi ini saya akan membacakan kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai dengan 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung, dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudara-saudara, bagi yang merayakan, saya kira belum terlambat bagi saya untuk mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Menurut tradisi Tionghoa, setiap tahun punya karakternya sendiri yang disimbolkan dengan binatang tertentu. Simbolisasi ini mungkin sering dianggap sekadar ketahayulan, tetapi sebenarnya mengandung makna filosofis yang indah, bahwa kehidupan ini tidak sepenuhnya tergantung pada kehendak, kekuatan, atau rekayasa manusia. Alam memiliki logikanya sendiri dan tidak tunduk pada rencana atau kemauan manusia manapun. Maka bukan alam yang harus mengikuti rencana manusia, tetapi manusialah yang mesti menyesuaikan diri dengan ritme alam. Tahun ini adalah tahun ular. Saudara-saudara, dalam Alkitab ular punya makna yang ambivalen. Dalam kitab Kejadian 3 misalnya, ular digambarkan sebagai binatang yang cerdik, tetapi menggunakan kecerdikannya untuk menipu manusia dan mengakibatkan tragedi yang berkepanjangan baik pada diri manusia maupun ular sendiri. Padahal manusia adalah makhluk yang tidak kalah cerdik. Kalau saja di Taman Eden manusia dan ular sama-sama menggunakan kecerdikannya dengan bijak, tragedi itu tidak perlu terjadi. Hubungan manusia dengan ular, dua makhluk cerdik itu, bisa menjadi saling membangun dan menguatkan. Dalam Bilangan pasal 21 tadi, lagi-lagi manusia
dalam hal ini umat Israel, tidak memakai kecerdikan mereka untuk belajar dari sejarah di mana penyertaan dan kebesaran Tuhan telah terbukti. Mereka malah meragukan jalan yang benar yang sedang mereka tempuh, lupa bahwa jalan itu telah membebaskan mereka dari penindasan dan penderitaan yang panjang. Maka ular diutus Tuhan untuk menghukum mereka. Lagi-lagi hubungan ular dan manusia menghasilkan tragedi yang mengerikan. Namun Tuhan memberi alternatif yang lebih baik. Ular tembaga yang dibuat Musa atas perintah Tuhan menjadi sarana pengampunan dan penyembuhan. Jadi saudara-saudara, hubungan manusia dengan ular bisa membawa kutuk, bisa juga membawa berkat. Membawa kutuk ketika kita memilih jalan kebodohan. Membawa berkat ketika kita memakai kecerdikan kita untuk memilih dan mensyukuri jalan Tuhan. Sama seperti dalam Alkitab, dalam tradisi Tionghoa, citra ular juga ambivalen. Ular itu licin dan berbisa sehingga dapat mematikan. Namun di sisi lain ia dianggap berwibawa. Ular juga menjadi simbol kecerdikan, keanggunan, ketangguhan, dan transformasi. Dalam mitologi Tiongkok, ular selalu diceritakan berhadapan dengan kekuatan-kekuatan lain yang tampak lebih dahsyat. Tetapi dengan kecerdikan dan kelenturan tubuhnya, ia selalu dapat bertahan. Jika perlu dengan melakukan transformasi diri, mengganti kulit, tetapi tidak pernah kehilangan karakter keularannya. Disitulah letak kewibawaan ular di tengah alam semesta. Maka tahun ular mengandung pesan, hati-hati terhadap bisa ular, tetapi belajarlah dari kecerdikan dan ketangguhannya. Jadi di satu pihak penting untuk waspada terhadap kelicikan dan racun-racun mematikan yang tidak tampak di permukaan. Di pihak lain, menjadikan kecerdikan dan kelenturan serta transformasi diri sebagai cara yang produktif untuk menghadapi tantangan zaman. Saudara-saudara, di zaman teknologi ini, kita menyaksikan banyak kejahatan yang dilakukan dengan sangat cerdik menggunakan rekayasa teknologi melalui telepon genggam kita. Banyak orang menjadi korban pinjol, pinjaman online, pelecehan melalui media sosial, penipuan melalui panggilan telepon, dan macam-macam kejahatan lain yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak juga tayangan-tayangan video di kanal YouTube yang menyesatkan kita dengan cara yang sangat meyakinkan. Termasuk diantaranya adalah khotbah-khotbah dan pengajaran-pengajaran yang menakut-nakuti dan membebani jiwa kita dengan mengutip ayat-ayat Alkitab. Semua itu seperti bisa ular yang mematikan kesukacitaan dan ketenangan batin kita. Maka waspadalah, jangan menelan mentah-mentah apa yang disodorkan kepada kita melalui media sosial atau sarana komunikasi yang lain. Jika kita selama ini percaya akan penyertaan Tuhan, yakin bahwa kasih-Nya begitu besar pada kita, sehingga kita tidak perlu hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian betapapun sulitnya hidup kita saat ini, dan menyerahkan masa depan kita kepadanya saja, maka you are on the right track. Saudara berada di jalan yang sudah benar. Di jalan Tuhan ini selalu tersedia sarana-sarana ilahi seperti ular tembaga Musa, di mana kita selalu dapat memperoleh pengampunan dan penyembuhan. Amin.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang menghadapi tantangan berat dalam hidup ini, yang sampai menggoncangkan iman dan pengharapan mereka. Kiranya Tuhan menguatkan dan mengingatkan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para penipu dan penyesat yang saat ini seolah-olah memperoleh kesempatan yang sangat besar dan telah berhasil memberikan pengharapan palsu dan bahkan menyesatkan dan merugikan banyak orang. Berikanlah jalan pertobatan kepada mereka ya Tuhan, supaya mereka tidak menjadi bisa ular yang meracuni dan menyakiti masyarakat. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kasih setiamu. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kami ke tangan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin.